Selamat pagi Ibu Bapak Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan di pagi hari ini. Dan memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan bersatu hati atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Perlengkapi Tuhan setiap kami agar kami dapat mengerti, memahami, dan kemudian dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, saat ini bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Ulangan, pasalnya yang ke-23, ayat yang ke-24, yang menyatakan, apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Ibu Bapak Jemaat yang terkasih, ada sebuah istilah yang begitu sangat saya sukai, yaitu yang mengatakan kebebasan kita terbatas kepada kebebasan orang lain. Kenapa saya suka istilah ini? Karena di era modern, di era digital saat ini, ada begitu banyak orang yang memanfaatkan atau melegitimasi berbagai tindakan-tindakan mereka, kebebasan bersuara mereka, kebebasan berpendapat mereka, dan menjadikan kebebasan tersebut sebagai cara mereka menyerang sesama mereka, menyerang orang-orang di sekitar mereka. Hal ini kemudian terciptalah orang-orang yang kemudian menyakiti sesamanya, menggunakan kebebasan mereka untuk menghina, untuk mencaci, untuk bahkan memaki orang-orang atau sesama mereka yang bahkan tidak mereka kenal. Contoh paling konkret adalah hate speech atau hate comment yang ada di media sosial. Ada begitu banyak orang yang dengan rela mengetik sesuatu atau mengetik sebuah ucaran kebencian kepada orang, public figure contohnya, yang tidak mereka kenal, lalu menghujat praktik hidup mereka. Baru-baru ini, hal yang paling memilukan hati saya adalah ketika atlet Indonesia bertanding di Olimpiade Tokyo. Ketika atlet tersebut menang, ada begitu banyak pujian yang disampaikan kepada mereka. Tetapi ketika mereka kalah, ketika mereka harus mengakhiri pertandingan, tidak sampai mendapatkan sebuah medali, maka ada begitu banyak kebencian yang diucapkan oleh orang-orang di media sosial tersebut. Sampai-sampai para atlet tersebut kemudian memohon maaf. Padahal siapa yang mau kalah? Siapa yang mau pertandingan yang mereka impi-impikan bertanding di sebuah olimpiade kalah? Tidak ada, saya rasa. Tapi ada begitu banyak orang yang membenci, bahkan mengomentari permainan mereka. Hal ini saya rasa terjadi karena istilah tadi. Orang-orang tidak benar-benar memahami bahwa kebebasan mereka bersuara itu terbatasi oleh kebebasan yang orang lain miliki untuk melakukan sesuatu. Sama seperti bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, yaitu yang mengatakan apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu.
Lalu ayat yang ke-25, apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu. Tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu. Hal ini mau mengartikan bahwa ketika kita sebagai manusia melihat kesalahan orang lain, melihat prestasi orang lain, kita diizinkan, kita punya kebebasan untuk menyatakan sesuatu. Tapi ingatlah bahwa kebebasan kita itu tidak kemudian menjadikan kita semena-mena. Seperti kita boleh untuk makan anggur sepuas-puasnya di kebun anggur sesama kita. Tetapi jangan kau masukkan isinya tersebut ke dalam bungkusanmu. Itu berarti kita mengambil seluruh persediaan anggur yang sudah ditanam oleh sesama kita. Begitu juga dengan bulir gandum yang ada di ladang. Boleh kita tuai, boleh kita petik bulir-bulirnya. Tetapi jangan kemudian kita memakai sabit untuk mengambil semuanya. Jangan serakah. Tema dari Sabda Bina Umat mengatakan berlaku bijaksana. Mari Ibu Bapak jemaat yang terkasih, saya berharap kita bukan adalah salah satu orang yang ada di media sosial dan kemudian hadir sebagai mereka yang menyatakan ujaran kebencian tersebut, menyatakan ketidaksukaan kita dengan kata-kata yang tidak baik, dengan kata-kata yang tidak membangun. Kita diminta untuk berlaku bijaksana. Bijaksana di sini adalah berarti kita mau melihat sesama kita sebagai sesama manusia, memanusiakan mereka sebagai sesama kita, dan peduli pada setiap pergumulan yang mereka alami. Kalau kita kemudian tidak tahu secara mendalam apa yang mereka gumuli, diam menjadi salah satu cara kita untuk berlaku bijaksana, karena kita tidak tahu pergumulan orang tersebut dan apa dampaknya bagi orang tersebut. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan, Ibu Bapak, Saudara sekalian, di tengah kebebasan yang kita miliki sebagai manusia untuk melakukan berbagai hal, kita terbatas pada kebebasan orang lain. Jadi berhenti untuk menjudge, untuk membenci orang-orang di sekitar kita, tanpa kita kemudian menyatakan usaha untuk membangun mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi mari bersama berlaku bijaksana dalam setiap tutur kata, dalam setiap tindakan, dan dalam setiap hal yang kita jalani dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati setiap kita, Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kita untuk berlaku bijaksana dalam setiap tindakan, dalam setiap pilihan, dalam setiap tutur kata yang kita jalankan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berlaku bijaksana. Untuk menyadari bahwa kebebasan kami sebagai manusia yang kami miliki saat ini terbatas kepada kebebasan orang lain. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan sertai dan bimbing kami selalu. Ini doa, ini syukur kami. Demi Kristus Yesus Tuhan yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.